Assalamualaikum, selamat siang, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan saya, Siva Wimaila Gumanti, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa, setiap minggunya saya akan membagikan ilmu kepada kalian semua, tentunya mengenai ilmu hukum, tindak pidana atau hukum pidana. Buat teman-teman yang mungkin nantinya akan melanjutkan ke perguruan tinggi, belajar ilmu hukum di Universitas Hukum, tentunya kalian bisa menyaksikan video-video saya sebelumnya. Di situ saya membahas semua tentang ilmu hukum, khususnya tindak pidana. Pada video ini saya akan memaparkan kembali atau mengulas materi mengenai tindak pidana yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Baik teman-teman, berbicara mengenai tindak pidana, yang pertama saya akan membahas terlebih dahulu menurut istilahnya. Banyak istilah-istilah yang dipergunakan dalam tindak pidana dibanding perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan lain-lain. Kenapa demikian? Alasannya yang pertama, dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana. Semua instansi, penegak hukum, dan aparat menggunakan istilah tindak pidana. Dan para mahasiswa pun mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana. Terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika, dan juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi, dan lain-lain. Baik, kita bergeser teman-teman. Tadi kita berbicara menurut istilah, sekarang kita berbicara mengenai pengertian tindak pidana. Tindak pidana merupakan pengertian yuridis, tentu saja berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya, terdiri dari yang pertama perbuatan pidana atau criminal act, yang kedua pertanggungjawaban kriminal atau criminal responsibility atau criminal liability. Tapi di satu sisi terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana atau dualistis. Kenapa dikatakan dualistis? Karena tidak semua tindakan pidana dapat dimintai pertanggungjawaban. Adapun pandangan lain yang menyatakan pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana atau monistis. Dikatakan monistis karena bahwa di dalam pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang atau criminal act, dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan atau criminal responsibility. Tapi pada akhirnya baik dualistis maupun monistis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Kita bergeser lagi teman-teman, sekarang berbicara mengenai unsur-unsur tindak pidana, terbagi menjadi dua. Yang pertama, unsur subjektif. Unsur ini terdapat dalam diri manusia, diantaranya ada kesengajaan atau bahasa Prancisnya dolus, ada keapaan, bahasa Latinnya culpa, ada niat atau voornemen, bahasa Belanda, ada maksud, bahasa Belandanya oogmerk, ada dengan rencana terlebih dahulu, bahasa Belandanya met voorbedachtheid, ada juga perasaan takut atau vrees, bahasa Belanda juga. Kemudian yang kedua ada unsur objektif. Unsur ini terdapat di luar dari pelaku. Di antaranya adalah perbuatan atau kelakuan, ada akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, ada juga unsur melawan hukum, unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana, ada juga unsur yang memberatkan, yang terakhir ada unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Nah, tindak pidana juga mempunyai pengertian yang luas, terdiri dari yang pertama itu poin A, ada bagian delik, atau bahasa Belandanya, mohon maaf sebelumnya kalau saya salah menyebutkannya karena ini sesuatu yang tabu buat saya. Yang pertama bagian delik, bahasa Belandanya adalah bestandelen van het delik, ya, meliputi yang pertama terdapat dalam rumusan delik. Yang kedua, penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan. Yang ketiga, harus dibuktikan di pengadilan. Dan yang terakhir, apabila tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa atau friespraak. Yang maksud saya yang poin B-nya teman-teman, tadi kan poin A-nya yaitu bagian delik, dan yang poin B-nya adalah
elemen atau unsur delik, bahasa Belandanya elementen van delik. Yang pertama, tidak terdapat dalam rumusan delik. Yang kedua, hal yang dapat dipertanggungjawabkan sesuatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya, terhadap akibat yang timbul, dan hal yang dapat disalahkannya berdasarkan unsur kesengajaan atau keapaan. Yang ketiga, harus dianggap dan disyaratkan dalam setiap rumusan delik. Yang keempat, penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. Dan yang terakhir, apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum, atau bahasa Belandanya onslag van alle rechtsvervolging. Ya, kurang lebih seperti itulah ya pembacaannya. Dan yang selanjutnya kita bergeser teman-teman. Tadi kan kita berbicara mengenai istilah sudah, mengenai pengertian sudah, mengenai unsur-unsur, dan sekarang kita berbicara mengenai teknik atau cara merumuskan tindak pidana. Yang pertama, hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsurnya, misalnya pasal 351 KUHP. Yang kedua, hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya, misalnya terdapat dalam pasal 281 dan pasal 305 KUHP. Dan yang ketiga, memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya. Jadi poin ketiga ini memberikan semua unsur, ada kualifikasi, maksud saya memberikan 3 poin dari poin 1 dan poin 2, ada unsurnya, ada nama yuridisnya, dan juga kualifikasinya. Misalnya terdapat dalam pasal 362, 372, dan 378 KUHP. Dan pembahasan saya yang terakhir yaitu poin mengenai subjek tindak pidana. Yang pertama, hanya manusia atau untuk tindak pidana umum. Yang kedua, manusia dan korporasi atau untuk tindak pidana umum dan khusus. Mengenai korporasi adalah kumpulan orang berbadan hukum. Baik teman-teman, itu saja pembahasan saya kali ini mengenai materi tindak pidana. Dan buat kalian sekali lagi yang mau tahu ilmu-ilmu mengenai ilmu pidana dan tindak pidana, bisa kalian saksikan di video-video saya selanjutnya sebelumnya. Sekali lagi terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like video ini, di share ke semua sosial media yang kalian punya. Tentunya di subscribe channel ini teman-teman. Saya Siva Wimaila Gumanti. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.